Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilkis Ajura Andriansa dari kelas 11-2 SMA Negeri 1 Ciampea. Nah, di sini saya akan memaparkan materi mengenai bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan. Selamat menyaksikan. Bentuk negara. Bentuk negara adalah cara suatu negara disusun secara keseluruhan berdasarkan pembagian kekuasaan wilayahnya. Bentuk negara terbagi menjadi dua, negara kesatuan dan negara serikat. Negara kesatuan yaitu kekuasaan terpusat pada pemerintahan pusat. Contohnya itu negara Indonesia. Negara serikat yaitu terdiri dari beberapa negara bagian yang memiliki kekuasaan sendiri. Contohnya negara Amerika Serikat. Bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan adalah cara menentukan siapa yang menjadi kepala negara. Nah, bentuk pemerintahan itu terbagi menjadi dua, ada monarki dan republik. Untuk monarki tersendiri, yaitu dipimpin oleh raja atau ratu. Biasanya itu bersifat turun-temurun. Untuk republik, yaitu dipimpin oleh presiden yang dipilih rakyat. Nah, sistem pemerintah adalah cara kerja hubungan antara lembaga-lembaga negara dan menjalankan kekuasaannya. Contohnya itu seperti presidensial. Presidensial sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, contohnya negara Indonesia. Bentuk negara kesatuan. Negara kesatuan adalah negara yang seluruh kekuasaan tertinggi berada pada pemerintahan pusat. Artinya, daerah-daerah provinsi, kabupaten, kota tidak memiliki kedaulatan sendiri, melainkan hanya menjalankan wewenang yang diberikan pusat. Ciri-ciri negara kesatuan. Pertama, hanya ada satu kedaulatan, tidak terbagi. Yang kedua, pemerintahan pusat memegang kekuasaan tertinggi. Yang ketiga, daerah bisa diberi otonomi atau hak mengatur sendiri, tetapi tetap di bawah pusat. Yang terakhir, hanya ada satu konstitusi Undang-Undang Dasar dan satu kepala negara, contohnya negara Indonesia, negara Jepang, dan negara Prancis. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Indonesia adalah negara kesatuan yang terbentuk republik, dikenal dengan istilah NKRI, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, dasar hukumnya itu Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 Ayat 1, yang berbunyi, Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, ciri khas NKRI itu yaitu kekuasaan tertinggi tetap di pemerintah pusat. Kedua, penerapan otonomi daerah. Artinya, daerah boleh mengatur urusan sendiri, kecuali urusan penting seperti perubahan luar negeri dan lain-lain. Memiliki keberagaman suku, budaya, dan agama, tetapi tetap satu dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sistem pemerintahan presidensial dipimpin oleh presiden. Tujuannya itu melindungi seluruh rakyat Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Asas desentralisasi dalam Negara Kesatuan Indonesia. Asas desentralisasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI adalah penyerahan sebagian wewenang dan pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah, agar daerah dapat mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Tujuan desentralisasi yaitu meningkatkan pelayanan Republik agar lebih dekat dengan masyarakat, mendorong pemerataan pembangunan di seluruh daerah, mengembangkan potensi dan kemandirian daerah, mengurangi beban pemerintah pusat. Ciri-ciri desentralisasi. Daerah memiliki wewenang mengatur dan mengurus sendiri urusan tertentu. Ada pembagian urusan antara pusat dan daerah, tetap berada di bawah pengawasan pemerintah pusat. Contohnya itu,
Pemerintah daerah mengatur pendidikan daerah, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur lokal. Daerah membuat peraturan daerah atau perda. Otonomi daerah di NKRI. Otonomi daerah di NKRI adalah hak wewenang dan kewajiban daerah. Contohnya itu seperti provinsi, kabupaten, kota untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan otonomi daerah yaitu mengikat kesejahteraan masyarakat, mempercepat pembangunan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mengembangkan potensi daerah. Ciri-ciri otonomi daerah yaitu daerah memiliki kewenangan mengatur urusan sendiri. Ada pemerintahan daerah dapat membuat peraturan daerah tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Contohnya itu, pemerintahan daerah mengelola pendidikan, kesehatan, dan transportasi lokal, menyusun anggaran daerah atau APBD. Bentuk pemerintahan adalah cara suatu negara menentukan siapa yang menjadi kepala negara dan bagaimana kedudukannya diperoleh. Jenis-jenis bentuk pemerintahan. Yang pertama itu ada monarki. Pemerintahan yang dipimpin oleh raja atau ratu biasanya berdasarkan keturunan. Monarki absolut. Raja berkuasa penuh, contohnya Arab Saudi. Monarki konstitusional. Kekuasaan raja dibatasi konstitusi. Contohnya Inggris, monarki parlementer, raja hanya simbol, pemerintahan dijalankan oleh parlemen. Yang kedua itu republik, pemerintahan yang dipimpin oleh presiden yang dipilih oleh rakyat, langsung atau melalui perwakilan. Kekuasaan tidak diwariskan, masa jabatan terbatas, contohnya itu Indonesia, Amerika Serikat. Republik konstitusional. Republik konstitusional adalah bentuk pemerintahan republik yang kekuasaan pemerintahannya dibatasi oleh konstitusi, undang-undang dasar. Ciri-cirinya dipimpin oleh presiden yang dipilih rakyat. Kekuasaan diatur dan dibatasi oleh undang-undang dasar. Ada pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif. Menjamin hak-hak warga negara, contohnya itu negara Indonesia dan negara Amerika Serikat. Sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. 1. Sistem pemerintahan presidensial. Sistem presidensial adalah sistem pemerintahan di mana presiden berperan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Ciri-cirinya yaitu presiden dipilih langsung oleh rakyat atau melalui pemilu. Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Masa jabatan presiden tetap. Ada pemisah kekuasaan yang jelas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Materi diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden. Contohnya itu Indonesia dan Amerika Serikat. Yang kedua yaitu sistem pemerintahan parlementer. Sistem parlementer adalah sistem pemerintahan di mana kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri yang berasal dari parlemen. Ciri-cirinya itu kepala negara, raja atau presiden hanya sebagai simbol. Perdana Menteri pemimpin pemerintahan, pemerintahan bertanggung jawab kepada parlemen, masa jabatan tidak tetap bisa jatuh jika kehilangan dukungan parlemen. Menteri berasal dari anggota parlemen, contohnya itu negara Inggris, Jepang, Malaysia. Cukup sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.